Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bertemu lagi dengan saya Yanto di pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2. Tadi sebelumnya sudah dibahas tentang materi pentingnya gizi untuk ibu hamil ya. Nah, sekarang materi lanjutannya kita akan membahas materi pemeriksaan kesehatan ibu hamil ya. Ini masih di sesi pertama ya. Sekarang langkahnya langkah keempat. Baik ibu-ibu semuanya, kira-kira sebelum masuk pada materi, di sini di kelompok babakan ini ada berapa orang yang saat ini KPMPK sedang hamil? Ya. Oh, ada 2. Siapa saja? Oh, Bu Cucu. Ya, Bu Cucu 1. Siapa lagi? Satu lagi? Oh, Bu Dia. Oh, dia. Jadi 2 orang ya yang sedang hamil. Berarti yang lainnya dari 25 orang ya belum hamil ya, atau sedang tidak hamil ya. Tapi di sini saya lihat banyak juga ya yang lansia ya, ibu-ibu paruh baya lansia yang mau hamil lagi nggak Bu Ibu? Lansia mau hamil lagi? Ya sudah ini ya, sudah saatnya berhenti kayaknya ya. Ya, jadi tidak apa-apa ibu-ibu semuanya ya. Ini walaupun materinya adalah materi tentang ibu hamil, tetapi yang hamil hanya 2 orang. Kalau ilmu kan peribahasanya tidak berat mamawa gitu bahasa Sundanya ya. Ilmu tidak akan berat dibawa. Ibu nanti ya, ibu-ibu yang nanti yang lansia atau ibu-ibu yang sudah tidak hamil lagi kan bisa mewariskan ilmu itu kepada anak atau cucunya ya, tentang ilmu seputar kehamilan ini ya, seperti itu. Apalagi kita akan membahas tentang pemeriksaan kesehatan ibu hamil. Baik, ibu-ibu semuanya siap untuk pembelajaran hari ini? Siap? Siap ya. Luar biasa. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Baik ibu-ibu semuanya, kita akan melihat sebuah video, sebuah film tayangan ya tentang ibu hamil ini. Baik ibu-ibu semuanya bisa melihat ke layar ya semuanya. Siap untuk melihat video? Siap ya, agar siang ini kita semangat ya, tidak tunduk, tidak nunutan. Baik, bisa dilihat ke layar semuanya ya. Kita akan menonton videonya. Ya, ibu-ibu lihat ke depan ya. Ini video tentang pemeriksaan kesehatan ibu hamil. Ya, cukup ya. Ya. Baik, itu video singkat ya, berdurasi 6 menit yang menceritakan tentang pemeriksaan ibu hamil. Tadi dikisahkan ada seorang ibu hamil yang ada insiden ya, terjatuh ya, menendang batu, lalu ditolong oleh warga tetangganya. Nah, tadi sikap warga yang menolong itu sudah bagus. Dengan cepat membawa ibu hamil tersebut ke posyandu atau ke puskesmas. Dan alhamdulillah ya, itu segera tertolong atau segera diberikan penanganan kepada ibu hamil tersebut. Jadi ibu hamil tetap aman, ibu hamil sehat, seperti itu. Itu di film tersebut menandakan adanya kesiapsiagaan ya, apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan oleh ibu hamil, seperti tadi contoh kasus di film. Baik ibu-ibu semuanya, kan ini sudah dibagi kelompok ya. Ini ada 4 kelompok ya. Kira-kira dari kelompok pertama apa ya inspirasi atau ibrah atau pelajaran yang bisa diambil dari tayangan tadi kira-kira? Baik, mangga dari kelompok pertama. Ada nggak yang bisa diceritakan dari film tadi? Ya. Oh iya, baik, bagus ya. Kelompok pertama diwakili oleh ketua kelompoknya ya, Ibu Cici. Tadi mengatakan Bu Cici, oh iya Pak, katanya Ibu dari film tadi, kalau terjadi insiden kepada ibu hamil, segera untuk dilakukan pertolongan pertama. Ya benar. Ya, jadi kita harus siap siaga. Ada lagi di kelompok kedua ya yang bisa memberikan pelajaran dari film tadi, tayangan tadi?
Siapa yang mau mewakili kelompok 2? Oh, Bu Dede. Apa Bu Dede? Kepedulian ya, kepedulian kata Bu Dede, kepedulian bahwa kalau ada saudara kita atau tetangga kita yang tadi ada masalah, ada insiden, kita segera membantunya. Oh, ya, benar ya. Terus kelompok 3. Nah, ada yang bisa menjelaskan apa makna atau ibroh dari film tadi? Siapa yang akan mewakili kelompok 3? Oh, ya, Bu Desi, mangga Bu Desi. Oh, kata Bu Desi itu katanya tadi di film tadi suaminya siap siaga, ya. Jadi siap siaga, buru-buru datang melayat ibunya atau istrinya yang tadi ada insiden, ya. Itu yang dari kelompok 3. Bagus. Terakhir dari kelompok 4, kira-kira siapa yang ingin mengungkapkan pelajaran ya dari film tadi, video tadi? Ayo, siapa? Oh, Bu Alit. Bu Alit gimana Bu Alit? Oh ya, kata Bu Alit katanya ada apa insiden yang sedikit saja insiden yang terjadi pada ibu hamil itu harus dengan respon cepat dibawa ke tempat pemeriksaan ya, ke puskesmas, ke posyandu atau ke ya layanan kesehatan. Nah, ini benar ya, semuanya dari 4 kelompok itu semuanya bagus ya, mengemukakan pelajaran dari video tadi ya, bahwa memang kepedulian, respon cepat, siap siaga ya, gerak cepat itu diperlukan ya kepada ibu hamil kalau ada insiden yang menimpanya sekecil apapun ya. Baik ibu-ibu semuanya ya, kira-kira menurut ibu-ibu semuanya atau perwakilan kelompok saja ya, kemana mereka harus membawa ibu tersebut ya? Ya benar, ke posyandu atau ke puskesmas. Terima kasih Bu Sumiati ya, terima kasih. Apakah peserta ketika hamil juga pergi ke puskesmas? Apakah peserta ketika hamil juga pergi ke puskesmas ya? Ya harus ya ke puskesmas diperiksa ya. Kira-kira ibu-ibu semuanya berapa kali? Ini anggota KPMPKH ya. Kira-kira berapa kali selama masa kehamilan itu harus memeriksakan ke puskesmas? Kira-kira ada yang tahu? Oh ya, tiap bulan ya harus nama 9 kali Pak, tiap bulan. Oh iya benar, bagusnya tiap bulan. Terima kasih Bu Cici tadi ya, pengalaman nih Bu Cici mah ya. Tapi ibu-ibu semuanya ya, minimal ibu-ibu semuanya bisa membawa ya, memeriksakan kehamilannya ya selama menjadi anggota PKH atau tidak pun menjadi anggota PKH itu minimal 4 kali pemeriksaan ke posyandu, puskesmas atau ke layanan kesehatan lainnya ya. 4 kali, minimal 4 kali. Itu pun ibu-ibu tahu nggak, itu menjadi syarat ya, syarat komitmen bahwa KPM tersebut berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui program PKH, yaitu harus ke pemeriksaannya adalah minimal 4 kali. Oke, kira-kira ibu-ibu semuanya 4 kali itu kapan saja waktunya? Ada yang bisa menjawab dari masing-masing kelompok? Ya, benar. Semester pertama, 3 bulan pertama ya, itu antara kehamilan 1 sampai ke 3 itu harus dibawa ya ke pemeriksaan ke tadi ke puskesmas, ke bidan ataupun ke posyandu. Itu mah boleh saja, mau bulan pertama begitu tahu hamil dibawa, itu bagus. Mau bulan kedua atau bulan ketiga, yang penting 3 bulan itu ada sekali ya minimal pemeriksaan. Semakin awal pemeriksaan semakin baik. Yang kedua, kira-kira kapan? Ayo, ada yang mau berani dari kelompok mana? Ya bedo. Ya, 3 bulan kedua katanya Pak. Ya benar, ibu-ibu semuanya ya. Jadi yang kedua itu adalah di masa semester kedua atau usia kehamilan dari 4 sampai 6 bulan ya. Jadi kurun waktu 4 sampai 6 bulan silakan ya diperiksa pada keempatnya, kelimanya atau keenamnya itu silakan diperiksa. Itu 2 kali ya berarti minimal. Cing, kira-kira yang ketiga dan keempatnya kira-kira kapan? Ada yang bisa? Ya di akhir, jangan Pak, akhir. Oh iya. Ya benar.
masuk kepada 3 bulan terakhir ya, dari mulai 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, itu bukan 1 kali lagi ibu-ibu semuanya diperiksa ya. Itu minimal harus 2 kali. Ibu-ibu mau pas ke 7 bulannya, mau ke 8 bulannya, mau ke 9 bulannya, pokoknya di rentang waktu 3 bulan itu harus 2 kali minimal diperiksakan ke tadi layanan kesehatan gitu ya ibu-ibu semuanya. Baik. Dan ibu-ibu semuanya, ibu hamil itu perlu memeriksakan setiap bulan ya. Tadi idealnya adalah setiap bulan. Apalagi jika ibu hamil memiliki resiko kehamilan yaitu 4 terlalu. Ada lagu Roma Irama terlalu. Ini ada 4 terlalu. Ingat, ada 4 terlalu. Ini pentingnya memeriksakan setiap bulan. Terlalu pertama apa? Terlalu pertama adalah terlalu muda usia kehamilannya ya. Jadi ada nih ibu-ibu semuanya yang hamilnya itu di bawah usia 20 tahun. Nah, itu dikatakan terlalu muda. Ini resiko. Jadi harus diperiksakan tiap bulan ya. Banyaknya di sini mah ya. Kadang yang 17 tahun, 18 tahun beres SMA nikahnya. Nah, itu resiko ada ya. Yang kedua, terlalu kedua apa? Terlalu kedua adalah terlalu tua masa kehamilannya. Oh, kalau ini mah ya Bu Saudah tadi kehamilannya usia berapa? Usia berapa sekarang kehamilannya? 31. Wah, ini masih aman 31. Nah, yang disebut dengan terlalu tua kehamilannya adalah di saat usia 35 tahun ke atas gitu. Itu disebut beresiko. Makanya harus setiap bulan diperiksa. Terlalu ketiga apa? Ada yang tahu? Terlalu ketiga adalah terlalu dekat jarak kehamilannya ya. Kumaha cenah Pak? Ya tunji lah ibu-ibu mudah nama 1 tahun hiji gitu. Kalau ibu-ibu kayak 1 tahun terus ngelahirkan deui, terus hamil deui, nah itu resiko ya. Ada di sini yang tunji. Seueur cenah. Ya, itu mah pilihan masing-masing ya. Dan yang terakhir adalah terlalu banyak anak. Banyaknya berapa Bu cenah? Dari berapa banyaknya? Dari 4 ke atas. Ada di sini yang lebih dari 4 anaknya? Cung? Oh, suur juga nya. Tiris ya di sini di Cikajang ya. Jadi banyak anak tidak apa-apa, banyak anak banyak rezeki. Tapi tadi tetap memperhatikan kesehatan. Jadi tadi kalau yang 4 terlalu itu baiknya setiap bulan diperiksakan kesehatannya, ibu ya. Itu baik. Ya, itu saja ibu-ibu semuanya. Terakhir gitu ya, bahwa pentingnya ibu-ibu kehamilan memeriksakan kesehatannya akan mendapatkan 10 layanan kesehatan. Ini penting. Apa saja 10 layanan kesehatan itu? Pertama adalah tinggi badan dan berat badan. Ini pengukuran tinggi badan dan berat badan penting juga ya. Yang kedua adalah tensi darah ya. Tensi darah ingin mengetahui tekanan darahnya tinggi atau tidak. Yang ketiga adalah lingkar lengan atas ya, yang ini lingkar lengan atas. Terus yang keempat adalah tinggi rahim. Yang kelima adalah penentuan letak janinnya adalah normal atau tidak. Ya. Terus yang keenam adalah imunisasi tetanus ya, toksoid. Yang ketujuh pemberian tablet penambah darah. Ini penting karena anemia itu ya kalau nggak dibantu dengan penambah darah itu bahaya. Ke-8 tes laboratorium, ke-9 penjelasan dari bidan ya mengenai antisipasi kemungkinan yang terjadi, dan yang ke-10 pengobatan ya apabila diperlukan. Ini 10 layanan kesehatan yang bisa didapat oleh ibu hamil apabila memeriksakan kehamilannya ke fasilitas kesehatan. Itu tadi ya, ingat ada 4 kali pemeriksaan ya minimal itu. Trimester pertama, trimester kedua, dan 2 kali di trimester terakhir gitu ya. Nah, sampai di sini ibu-ibu bisa dapat dipahami penjelasan dari saya atau dari video tadi yang diperlihatkan. Nah, alhamdulillah ya kalau dimengerti ya. Ada pertanyaan dulu barangkali? Cukup? Oh ya cukup. Ya baik, kalau cukup kita lanjut kepada sesi yang berikutnya. Ya sekian dari saya sementara itu dulu. Bila bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.